Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Jemaah sekalian, suatu ketika Nabi bersegera menaiki mimbarnya di kota Madinah yang memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ketika dirinya berada di tingkatan yang pertama, beliau itu tanpa doa, tanpa khutbah, langsung mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan perkataan ini. Kemudian beliau berpindah kepada tingkatan yang kedua dari mimbar itu. Tanpa khutbah, tanpa berdoa, beliau langsung mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan perkataan ini. Kemudian beliau kembali berpindah kepada tingkatan yang ketiga dari mimbar tersebut. Sama, tanpa khutbah, tanpa berdoa, beliau langsung mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan perkataan ini. Para sahabat yang melihat itu tentu merasa heran. Maka mereka bertanya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendengarkan sesuatu yang belum pernah kami dengarkan sebelumnya." Artinya mereka ingin untuk dijelaskan apa gerangan yang menyebabkan beliau berkata dan berbuat seperti itu. Mengatakan amin 3 kali tanpa khutbah, demikian pula tanpa berdoa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, yang maknanya kurang lebih ketika dirinya berada pada tingkatan yang pertama, maka malaikat Jibril yang tidak kelihatan oleh para sahabat itu pun berkata kepadanya. Jibril mengatakan, ba'uda liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Rugi liman adraka Ramadan, bagi orang yang Allah izinkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, masih punya kehidupan, tetapi dia keluar daripadanya dalam keadaan falam yughfar lahu, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi kita mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan perkataan ini. Rugi bagi mereka yang Allah izinkan untuk bisa bertemu bulan Ramadan, namun dia keluar daripadanya dalam keadaan tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau berada pada tingkatan yang kedua, Jibril pun kembali mengatakan, namun mengatakan perkataan yang lain. Ba'uda liman adraka abawaihi al-kibar au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka abawaihi al-kibar au ahadahuma, yang Allah izinkan dia untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, sudah papa, sudah jompo, namun falam yudkhilahul jannah, kedua orang tuanya tidak memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena
anaknya itu tidak pandai berbakti kepada kedua orang tua. Itu perkataan malaikat. Maka Nabi mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan perkataan ini. Kemudian ketika dirinya berpindah kepada tingkatan yang ketiga dari mimbar itu, maka malaikat Jibril mengatakan, Ba'uda liman zukirta indahu falam yusalli alaik. Ba'uda liman zukirta indahu falam yusalli alaik. Ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Rugilah bagi orang yang zukirta indahu, disebutkan namamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang itu tidak mau bersolawat kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan perkataan ini. Jamaah sekalian, sesungguhnya peristiwa ini peristiwa yang cuma terjadi sekali dalam kehidupan manusia, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan oleh para sahabatnya. Ini kisah kemudian harapannya bisa menjadi pelajaran bagi setiap telinga-telinga yang mendengarkan, bagi setiap mata-mata yang membacanya, menjadi pelajaran agar bagaimana mereka tidak menjadi orang-orang yang rugi dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang cuma sekali, yang pasti akan berhenti dengan sebuah kematian. Maka bagaimana kehidupan ini mengantarkan dia untuk bisa menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan tentu beruntung yang utama, beruntung di akhirat, berupa dimasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, maka di antaranya beliau mengabarkan tentang perkataan dari Jibril. Jibril yang mengatakan bahwasanya ba'uda liman adraka Ramadan, akan rugi, akan jauh dari rahmat Allah bagi orang-orang yang adraka Ramadan. Allah izinkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, namun ketika dia keluar daripadanya dalam keadaan tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita diizinkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dialah sebuah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada setiap kita ini untuk terantar menjadi pribadi yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amal-amal soleh yang seorang dianjurkan untuk bersemangat mengerjakannya, maka ujung-ujungnya agar bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya agar dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk memasuki surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di antaranya beliau mengatakan tentang puasa Ramadan pada siang harinya. Man soma Ramadana. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena faktor keimanannya kepada Allah, karena dia yakin Allah yang perintahkannya untuk berpuasa pada siang Ramadan, maka dia berpuasa. Imanan, karena faktor keimanan kepada Allah SWT. Wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dipuji, mendapatkan hal-hal sifatnya duniawi, tidak. Tapi ihtisaban, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersemangat dan benar-benar kita berpuasa pada bulan Ramadan
dengan puasa yang terbaik. Karena di sebuah jalan yang akan bisa mengantarkan setiap kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hal yang sama pun beliau sampaikan ketika berhubungan dengan sholat malam, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam-malam Ramadan. Dengan redaksi yang mirip-mirip, beliau mengatakan, "Man qama Ramadana." Barang siapa yang qiyamul lail, sholat malam pada Ramadan, maka karena faktor imanan wa ihtisaban, karena faktor keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian, nasihat bagi setiap pribadi kita ini untuk benar-benar memanfaatkan waktu-waktu kita ini siang malamnya dengan mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan. Semoga dengannya Allah izinkan kita, memilih kita menjadi pribadi yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh pada bulan Ramadan, dan semoga Allah antarkan diri kita menjadi pribadi yang diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.